ورزقهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh ini Allah izinkan kita hadir di tempat ini. Mudah-mudahan Allah catat sebagai tanda kita taat sehingga diberikan pahala yang berlipat yang bermanfaat hendaknya di hari kiamat. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan nikmat ini semakin terasa nikmat sampai kita ke akhir hayat. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang telah mengajarkan kita ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh. Mudah-mudahan dengan demikian kita menjadi pengikutnya yang setia dan di hari kiamat kita berbahagia di antara yang mendapatkan syafaat darinya di antara umat-umatnya. Amin. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, baik yang hadir maupun yang menyaksikan atau mendengarkan dimanapun berada. Kembali kita diizinkan Allah melanjutkan kajian bersama salah satu imam di antara imam-imam besar kita, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kepada Allah kita memohon mudah-mudahan diberikan pemahaman yang benar dan dikuatkan untuk mengikutinya dan dijauhkan dari pemahaman yang keliru dan salah dan dikuatkan untuk meninggalkannya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, masih menukil perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dari kitabnya Al-Um tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ghairuhum, dan selain itu, selain ulama yang sudah disebutkan pendapatnya sebelumnya, ada mengatakan sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wahyun wa bayanun an wahyin. Sunnah Rasulullah SAW itu adalah wahyu dan keterangan tentang wahyu atau keterangan berasal dari wahyu. Wa amrun ja'alahu Allahu ilaihi bima alhamahu min hikmatihi, dan suatu perkara yang Allah jadikan hak dan wewenang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bima alhamahu min hikmatihi, dengan apa yang Allah ilhamkan kepadanya berupa hikmah. Wa khassahu bihi min nubuwatihi, dan Allah khususkan Nabi dengan kenabiannya. Wa farada 'ala al-'ibadi ittiba'a amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi kitabih, dan Allah fardukan kepada hamba-hambanya mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
fi kitabihi, di dalam kitabnya. Jadi sunnah Nabi itu adalah, menurut pendapat ini, adalah wahyu yang diwahyukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Berarti sama dengan Al-Quran, bedanya banyak. Ya, bedanya banyak. Al-Quranul Karim itu adalah firman Allah, langsung Allah yang mengucapkannya. Sedangkan As-Sunnah itu maknanya dari Allah SWT, dibawakan kepada Jibril, lalu Nabi yang membahasakannya. Yang kedua, Al-Quranul Karim tilawahnya ibadah, sedangkan As-Sunnah tidak, membacanya tidak ibadah. Al-Quranul Karim tak boleh dibaca oleh orang yang berhadas besar, junub alat tifaq, sedangkan haid dan nifas terjadi khilaf di dalamnya. Kemudian Al-Quranul Karim itu boleh dibaca dalam salat. Kalau hadis tidak boleh dibaca dalam salat. Al-Quranul Karim tak boleh diriwayatkan dengan makna. Kalau hadis boleh diriwayatkan dengan maknanya. Kalau Al-Quran mesti lafaznya, tidak boleh dirubah lafaznya. Misalnya istawa jadi istaulah, tidak boleh itu. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Taib, wa qala wa laysa ta'du as-sunanu kulluha wahidan min hadhihi al-ma'ani allati wasaftu. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, nah as-sunnah itu tidak keluar semuanya dari makna-makna yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Ya, makna-makna yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yaitu Al-Quran adalah menjadi keterangan, As-Sunnah menjadi penerang Al-Quranul Karim, atau Al-Quran menjadi penjelas apa yang diinginkan Allah dari hambanya yang disebutkannya dalam Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran Sunnah juga menjadi salah satu sumber hukum yang independen. Artinya tidak ada sama sekali hukum itu dalam Al-Quran, tapi datang As-Sunnah membawa hukum itu secara tersendiri. Dan itu karena Allah SWT wajibkan dan fardukan kepada umat mengikuti Rasulullah SAW. Berarti makanya taat ke Rasul itu disamakan dengan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah yang menyuruh kita taat kepada perintahnya. Berarti kalau taat kepada Rasul berarti taat karena Allah menyuruh kita taat kepadanya. Ini kan diulang-ulang terus oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Dan diulang-ulang tuh masih juga kita tidak taat gitu. Nah, dan nyinyir sekali dari awal-awal kemarin lagi Imam Syafi'i bilang itu terus sama kita kan. Tapi payah juga kita mau pandai jurus mengelak. Nah, ya kalau perintah gimana caranya jangan sampai dilaksanakan. Kalau larangan bagaimana caranya bisa dikerjakan. Itulah seolah-olah kalau perintah itu bisa sunat, alhamdulillah, ini baru ustaz hebat. Karena tidak wajib. Kalau larangan, bagaimana supaya makruh bisa dikerjakan. Kalau dibilang haram, semua haram aja katanya kan itu. Semua haram. Jadi kita memang senang pada sesuatu yang tidak dikeraskan itu ya. Nah, padahal kalau kita lihat para ulama kita, para pendahulu kita, as-salafus salih, mereka tidak pernah nanya-nanya hukum dulu. Setelah tidak bisa dikerjakan atau terlanjur dilanggar baru nikah nanya. Alhamdulillah, insyaallah akan ada ulamanya. Dan itu pun ulama kan juga tidak sama jawabannya kan. Ada yang bilang, oh itu haram tuh ji, mesti bertobat katanya. Yang lain bilang itu cuma makruh. Oleh sebab itu, tapi jangan ulang lagi katanya. Tetap juga sama, jangan diulang lagi gitu. Nah, kalau pas perintah, tidak bisa saya kerjakan, ada apa-apa, karena itu hukumnya sunat. Tapi besok jangan tinggalkan lagi. Bukan jangan diulang Pak, jangan tinggalkan lagi. Nah, jangan diulangi meninggalkannya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT.
Jadi sunnah itu tidak keluar dari makna yang sudah disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Biikhtilafi man hakaitu anhum min ahli ilmi, walaupun berbeda penafsirannya oleh sebagian ulama. Tapi intinya tidak jauh dari itu. Wa yuhakan, apapun pengertiannya, karena faqad alzamahu Allah ta'ala khalqahu wa farada alaihi ittiba'a rasulih sallallahu. Bagaimanapun Allah sudah memastikan, mewajibkan makhluknya dan memfardukan kepada mereka ittiba'a rasulih fihi, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada semua itu, baik pada hukum yang terperinci dalam Al-Quran lalu datang sunnah seperti itu pula wajib juga diikuti, atau Al-Quran datang dengan garis-garis besar, hukum-hukum secara garis besar, perintah umum saja, lalu penjelasan detailnya ada di sunnah Nabi SAW. Wajib juga kita mengikuti Rasulullah dalam masalah tersebut, jangan keluar daripadanya. Jadi kalau ada dalil umum Rasulullah khususkan, ikut Rasul dalam taksis tersebut, mengkhususkan tersebut, jangan kita berlakukan secara umum. Demikian pula sebaliknya, bila Nabi jadikan dia bersifat umum lalu kita khususkan pula, berarti kita tidak mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah tersebut. Nah, disinilah kenanya banyak dari kita yang kurang sabar dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita di zaman Nabi kan semua dibuat contoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya juga kita yang belakang ini juga harus memahami zaman Nabi masih hidup tetap ada yang melanggar. Ya kan banyak, dua saja sebabnya, syubhat satu, syahwat satu. Nah, dan pelanggaran ini sepanjang masa gara itu semuanya. Lemah di ilmunya kena syubhat. Ya, walaupun rajin beramal tapi kena syubhat. Lemah di amalnya, ilmunya besar, ilmunya tinggi, tapi ini mengamalkan lemah. Itu KO dengan syahwat. Ya, kalau sudah berkaitan dengan kepentingan berubah fatwa langsung. Ya, berubah fatwa. Nah, jadi subhanallah, semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan. Kadang-kadang kan jadi ulama itu kadang dipaksa, kadang-kadang ya. Tapi sering terjadi ulama dipaksa di saat-saat. Tapi mereka subhanallah tetap istiqamah sebagiannya, dan banyak yang berubah. Ya, banyak yang berubah. Semoga Allah memaafkan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, dan semoga kita tidak diuji dengan yang kita tidak sanggupi ya. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Bagaimanapun kata beliau, Allah tetap wajibkan, Allah tetap fardukan kepada umat untuk mengikutinya. Wa fi intizari Rasulullah SAW. Kembali ke masalah kita, yaitu masalah mutala'inin, yaitu orang yang melakukan li'an. Masih lupa apa kemarin li'an, Pak? Nah, masalah kita kemarin ini sudah 3 pekan kita meninggalkannya. Bersumpah apa? Sumpah tidak buat-buat lagi. Seorang laki-laki menuduh istrinya yang perempuan kan? Baik, menuduh istrinya melakukan zina. Istrinya tak mengaku, walaupun lawan zinanya mengaku. Ya, mana tahu kan? Pengakuan lawan zinanya itu tidak berpengaruh. Yang penting dia sendiri. Karena tidak jarang orang mengaku untuk supaya dia lepas dari suami kan ada begitu kan? Pokoknya dia buatnya suatu kesepakatan berdua kan, biar kita nikah. Ya, ini tahu pula orang nanti auzubillah. Ya, biar kita nikah, ini dosa besar ini. Lalu kita ngaku sudah berzina aja supaya suami kamu nanti melepaskan dirimu. Lepas itu, nah itu bersatu kita teguh, bercerai, nikah lagi. Nah, ada mungkin
Makanya pengakuan lawan tadi atau laki-laki yang mengaku berzina dengan istri kita, naudzubillah, dengan istrinya tadi, itu tidak dianggap. Yang penting pengakuan dia. Nah, ternyata dia tidak mengaku, tidak mengaku, maka disyariatkan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran Karim bahwa suami bersumpah berapa kali? 4 atau 5? 5. 4 tambah 1 gitu ya, Masya Allah. 4 tambah 1, yaitu 4 kali bersumpah bahwa dia dilaknat kalau dia bohong. Bahwa dia benar, itu ya, bahwa dia benar. Yang kelima, dia bersumpah kalau bohong dilaknat. Nah, bila istri tidak mengaku, maka dia diselamatkan dari hukum dunia. Hukum akhirat itu tidak bisa, Pak. Ya, hukum syar'i yang berlaku di dunia, yaitu dia bersumpah pula 4 kali bahwa suaminya bohong. Kan dia bilang tadi dia benar kan, maka dinafikan dengan dia bohong. Kelima, dia bersumpah Allah murka kepadanya. Kepada siapa? Dirinya sendiri. Ya, istri itu bersumpah Allah murka kepadanya andainya suaminya yang benar. Iyalah, masa dilaknat kalau dia bohong? Suaminya dilaknat, istrinya dimurkai Allah bila dia bohong. Jelas? Nah, ini yang berlaku. Ini Imam Asy-Syafi'i akan jelaskan nanti bahwa indikator-indikator ini benar, ini salah, ini tidak berlaku dalam hukum. Ya, alibi-alibi, modus-modus, ya, selama tidak ada pengakuan dan tidak bisa dibuktikan dengan saksi. Kecuali suaminya punya saksi. Berapa orang? Masya Allah, ramai. Dan tidak sembarangan. Dia harus melihat prosesnya langsung dari awal sampai akhir. Jadi badan sensor. Nah, gimana? Harus melihat langsung. Nah, kalau tidak, maka tidak diterima kesaksian. Sudah kita ketahui kemarin, kesaksian orang-orang yang tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Ma'asyil kiram, berkata Imam kita rahimahullah, wa bintidhari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-wahya fil mutala'inaini, pada keadaan atau pada sikap Nabi SAW menunggu dulu datangnya wahyu yang memutuskan masalah 2 orang yang mutala'inain ini, yang melakukan li'an, suami dan istri. Siapa kemarin? Lupa lagi ya? Naam. Uwaimir al-Aslami. Siapa tadi itu? Siapa yang bilang Uwaimir tadi? Antum ya? Insyaallah sarapan antum saya tanggung sekarang. Insyaallah. Suruh anaknya sini. Suruh anaknya ke sini. Sini sayang. Nah, Masya Allah. Ayah Masya Allah. Masya Allah. Siapa nama? Danis, Masya Allah. Suka biru, merah, hijau, abu-abu. Merah. Bapak bantu dia. Anak-anak saya suka yang Anak-anak suka yang merah ya? Iya. mikir. Apa yang merah nih katanya? Ya silakan. Masya Allah. Ya, Masyaallah kiram dirahmati Allah. Ya, Uwaimir kemarin dengan istrinya. Taib Nabi SAW menunggu dulu datang wahyu. Nah, apa tafsir? Apa maknanya? Qala al-Imam Asy-Syafi'i hatta sampai kepadanya wahyu, datang kepadanya fala'an, lalu melakukan proses li'an. Thumma sannal furqah, kemudian dia sunnahkan, yaitu memisahkan suami dan istri itu lagi, tidak boleh lagi bersama. Naam. Wasanna nafyal walad,
ditambah dengan anak tidak dinisbatkan kepada suaminya lagi, tidak dinisbatkan kepada suaminya lagi. Walam yardu dis-sadaqa 'ala az-zawji wa qad talaba, dan mahar tidak kembalikan kepada suami walaupun dia minta, dia nuntut sebenarnya maharnya balikkan. Itu kan itu ya, karena dia menganggap khulu. Baik, berapa sudah? Li'an dipisahkan, kemudian anak dinafikan, mahar tidak dikembalikan. Berarti kan berbeda dengan talak. Talak kan masih boleh rujuk. Ini tidak boleh rujuk lagi. Yang kedua, talak walaupun dijatuhkan, anak tetap dinisbatkan kepada ayah. Ini tidak. Yang ketiga, apa namanya? Mahar dalam khulu dikembalikan, kalau ini tidak dikembalikan. Nah, yang seperti ini kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, dilalatun, Nabi menunggu itu, kemudian dia lakukan, menjadi dalil, petunjuk, ala anna sunnatahu la ta'du wahidan minal wujuh allati dhahaba ilaiha ahlul ilmi, menjadi bukti bahwa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar dari satu dari sekian bentuk yang disebutkan oleh ulama sebelum ini. Ya kan, tidak keluar dari itu. Ya kan, sunnah Nabi kan disebutkan sama dengan Al-Quran, sama kan, yaitu mula'ana. Nabi melakukan li'an seperti petunjuk Al-Quran Karim. Yang kedua, bahwa sunnah menjelaskan apa yang tidak dijelaskan Al-Quran. Di sini juga ada bahwa Al-Quran tidak disebutkan pemisahan antara keduanya. Sunnah menjelaskan dengan hukum baru. Jadi perinciannya ada dalam Al-Quran, tidak disebutkan anak dinafikan dari suaminya, tapi dalam sunnah disebutkan anak dinafikan. Demikian juga masalah mahar. Jelas? Berarti kalau gitu perlu tidak sunnah? Iya perlu ya. Ya betul lah kata Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, lal kitabu ahwaju ila sunnati minas sunnati ila kitab. Sunnah itu lebih dibutuhkan oleh Al-Quran daripada Al-Quran membutuhkan sunnah. Ya, bukan bermakna bahwasanya Al-Quran itu tidak bisa. Ini tidak. Cuman masalahnya petunjuk teknis Al-Quran ada dalam As-Sunnah. Makanya untuk membedakan mana aliran yang istiqamah, yang lurus, mana yang menyimpang, disebutlah ahlus sunnah. Yaitu, kalau ahlus sunnah apa kemarin definisinya? Biar tidak payah-payah, sahabat. Selesai lah. Sahabat yang ahlus sunnah itu tengok sahabat Nabi, itulah ahlus sunnah. Kalau apa Edi nanti, Pak Edi ini ikut ahlus sunnah atau tidak? Ikut. Nah, kita lihat apa contohnya. Salatnya subuh di masjid. Nah, sahabat salat subuhnya di masjid. Sahabat berkeyakinan Allah di mana-mana. Allah di atas. Betul ni Pak Edi? Yakin? Alhamdulillah. Tak ada khilaf. Alhamdulillah. Tak ada khilafnya. Tak ada khilafnya zaman sahabat bahwa Allah di atas. Nah, berarti ikut sahabat juga. Apa lagi? Berjenggot. Langsung ke jenggot aja Pak Haji. Subhanallah, itu khilafiyah masalah Pak Edi. Nah. Ini masalah khilafiyah, jangan masukkanlah. Ya, alhamdulillah sahabat berjenggot, ya, karena disuruh oleh Nabi. Cingkrang juga masuk. Subhanallah, masalah. Berarti kalau tidak cingkrang tidak ahli sunnah. Ini hati-hati Pak Edi, jangan sembarangan. Ya, ada masalah yang ke fikih, ada yang bukan ke fikih. Intinya semakin kita mengikuti sahabat Nabi SAW, insya Allah semakin sunnah. Selesai. Kenapa disebut ahlus sunnah yang selamat, bukan ahlul Quran? Nah, kan itu lagi. Jawabannya ada pada perkataan Abdullah bin Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri, Abdullah bin Umar, dan Abu Umar bin Khattab dan lain-lain, bahwa bila seseorang berhujjah kepadamu dengan Al-Quran, maka jawab dengan as-sunnah. Jawab dengan
As-sunnah. Nanti di sunnah akan jelas itu. Di sunnah akan jelas. Makanya sunnah banyak menyelesaikan masalah. Makanya ahlus sunnah itu yang mengikuti as-sunnah ilman wa amalan wa i'tiqadan wa akhlaqan. Ilmunya sunnah, amalannya sunnah, keyakinannya sunnah, akhlak dan adabnya juga sunnah. Jangan akidah aja sunnah, tiba-tiba di akhlak enggak sunnah. Di sini kenanya kita banyak, itu masalahnya. Ya, dikenanya kita memang kadang-kadang di akidah mantap, cuma di akhlak payah. Itu payah. Akhirnya kena lah. Oh, ngaji tidak sembarang ngaji, tapi kalau tiba masalah piti payah katanya. Kan itu masalah. Makanya tuan-tuan kalau ngaji ini maka jangan masalah dengan piti. Ya, ngaji di piti katanya. Tidak bisa. Semuanya harus kaji itu dia amalkan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jelas Pak? Jelas ya? Jadi yang siapa ahlus sunnah? Sahabat. Siapa yang ahlus sunnah di belakangan ini? Yang meniru sahabat. Siapa yang bilang itu? Ustaz Dasman. Enggak lah Pak. Nabi yang bilang. Dia yang katakan, siapa golongan selamat tu ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasul, man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Orang yang beragamanya seperti saya dan sahabat saya hari ini. Tegas. Oh, tapi kan banyak pendapat ulama. Silakan aja yang masih yang menganggap bahwa pendapat ulama lebih senang dan menyenangkan baginya walaupun sahabat tidak mengikutinya. Silakan aja. Soalnya masing-masing akan bertanggung jawabkan. Tapi saya tidak mau saya tidak mau gitu ya. Tapi kan sahabat tidak ada mobilnya, masa Ustaz pakai? Oh, antum lupa ya. Antum bawa sunnah Nabi. Kalau sempat mobil ada zaman sahabat, itu tidak dipakainya. Anda saya pakai itu loh. Ya, sepakat tidak boleh katanya. Bid'ah ini katanya. Tapi kan tidak ada mobil zaman itu kan? Tidak kan? Nah, maka kita pakai selama tidak ada pentaksisnya dalil umum wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah akan ciptakan lagi kendaraan-kendaraan lain yang belum kalian ketahui. Kemudian Nabi katakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Ini urusan dunia atau urusan apa nih? Agama. Urusan dunia. Kalau sempat dia urusan agama, tidak benar Al-Quran al-yawma akmaltu lakum dinakum. Berarti di bagian dari dunia yang boleh digunakan untuk akhirat. Jelas ini? Nanti bilang, ini HP ini tidak sunnah ini katanya kan. Saya bilang sunnah. Antum alamu bi umuri dunyakum. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat. Jadi kata beliau, dengan menunggu itu menjadi dalil, bukti, tunjukkan bahwasanya sunnah tidak keluar dari seluruh bentuk yang disampaikan oleh ulama yang sebelumnya dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Bi annaha, yaitu tubayyinu min kitabillah, yaitu menjelaskan yang datang dalam kitab Allah Tabaraka wa Ta'ala. Imma birisalatin min Allah, baik dengan ada utusan yang datang dari Allah, datang Jibril, baik, au ilhamin lahu, atau diilhamkan Allah ke dalam hati Nabi alaihi salatu wassalam, wa imma bi amrin ja'alahu Allahu ilaihi, atau Allah biarkan dia berijtihad tapi diawasi oleh Allah, ijtihadnya mesti benar. Kalau kita kan enggak, ijtihad kita bisa benar bisa salah. Baik. Limaudhi'i allazi wada'ahu Allah min dini, karena posisi Nabi, status Nabi dalam masalah agama ini sebagai apa status Nabi? Sebagai pembuat syariat atas izin Allah yang pemilik asli syariat. Ya, kalau boleh mengistilahkannya proyeknya, ya mungkin salah ini. Ya, jangan dicatat ini ya, jangan dicatat ini kadang-kadang cari yang salah itu orang kan. Sebanyak itu bunga sampah sehelai itu aja yang dapat sama dia kan. Ada juga ngintip-ngintip kayak gitu. Anda salah tidak jadilah saya bilang lah. Ya ibaratnya proyeknya ini dari Allah, risalah ini dari Allah, pimpronya Rasulullah SAW. Tidak tepat itu Pak, tidak tepat. Tapi apa boleh buat supaya mendekatkan pemahaman aja. Jadi Allah yang memiliki syariat ini, pelaksananya ada Rasulullah SAW.
Jadi kadang-kadang Allah serahkan Nabi untuk melakukan suatu kebijakan. Dan kebijakan ini ada payung hukumnya dari siapa? Dari Allah. Jelas ya kira-kira. Ini orang yang proyek-proyek tahu dia ini, yang Mazanurin tahu dia. Jadi ada payung hukumnya dari Allah Tabaraka Ta'ala. Ada kebijakan-kebijakan yang diserahkan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang dijelaskan oleh ulama kita. Taib, karena Nabi punya posisi penting dalam syariat ini sebagai utusan Allah Tabaraka Ta'ala. Wa bayanun li umur, dan juga menjadi keterangan atau penjelasan terhadap berbagai perkara. Minha annallaha ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala amaru ayyahkuma ala zahir. Allah memerintahkan Nabi menghukum dengan yang zahir. Tidak pakai tanda-tanda indikasi. Yang zahirnya seperti apa? Zahirnya dia tak ngaku. Kan ini zahirnya. Dan ini menuduh. Maka dihukum dengan ini. Padahal kan indikasi bisa saja yang menuduh itu bohong, ada indikasinya. Bisa kan? Atau bisa saja yang tertuduh bohong dengan indikasi. Allah tidak membiarkan, atau Nabi SAW tidak menghukum dengan itu. Walaupun dia sendiri tahu atau sudah ada indikasi. Karena hukumnya bagaimanapun keadaannya, siapa yang menuduh istrinya berzina tetapi tidak punya saksi, maka dia mesti bersumpah 4 tambah 1. Nah, istrinya bila tidak mau kena hukum, ada jalan selamat, yaitu dengan membalas sumpah dengan sumpah 4 tambah 5. Berarti bebas dari segala tuntutan hukum yang sifatnya had. Karena orang yang berzina sudah bersuami, rajam sampai mati, ini dihilangkan. Tapi ada hukum lain yang tidak bisa lepas konsekuensinya. Maka suami harus siap dengan hukum itu. Satu, anak tidak dinisbatkan kepadanya. Kedua, tidak boleh lagi bersama. Nak gila janda pun setelah itu tidak bisa. Yang ketiga, mahar tidak dikembalikan. Yang keempat, ulang lagi. Satu bersumpah. Yang kedua, anak tidak dinisbat kepadanya. Yang ketiga, dipisahkan. Keempat, mahar tidak dikembalikan. Siap dengan itu? Kalau tidak siap, jangan duduk-duduk. Ya, kadang-kadang kan maharnya kan besar itu. Ya, karena misalnya karena nikah di tahun 2022, akhirnya dicari emas 2022 gram. Mahal Pak ini. Segram berapa emas? Nanya ke bapak-bapak mana tahu nih. Ibu harusnya. Segram berapa? Segram emas 100 ya, 1 juta aja lah bilang, biar mudah ngitung. Payah Pak ini ngitung 900. 1 juta kali 2022 2 juta 22 juta. Bukan 2000 juta. 2000 juta berarti 2 miliar. Ya kan? 2022 juta. Berarti 2 miliar 22 juta. Banyak lah. Banyak. Awak mau nikah seminggu kan? Tentu tidak minta dia. Nah, makanya sebelum bapak nuduh pikir dulu, karena mahar tidak dikembalikan. Sebab apa? Suami yang salah, kenapa? Nuduh. Dia tidak punya saksi. Ya. Tapi gimana saya tidak nuduh? Nampak sama saya dia keluar dari kamar katanya gitu kan? Indikasi. Nah, dan sebagainya. Ala kulli hal. Tapi ini hukum yang diberlakukan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Taib, minha anna Allah amara an yahkum ala dhahir wa la yuqimu haddan baina itsnaini illa bihi. Tidak dia dirikan had, yaitu hukum yang sudah ditentukan, yaitu yang berzina, yang masih muda,
Maksudnya yang masih belum pernah menikah itu cambuk 100 kali, cambuk kemudian diasingkan setahun. Dan yang sudah menikah, Sampai dirajam sampai mati. Ini hukum. Tapi ketika dengan li'an, Nabi tidak melakukan itu, baik kepada yang nuduh maupun yang tertuduh. Walaupun ada indikasi. Li'anna adh-dhahir yushbihu al-i'tiraf min al-muqami 'alal had. Karena yang zahir ini, yang nampak jelas itu sama dengan atau serupa dengan i'tiraf, pengakuan. Dia kan sekarang ngaku didirikan had, tidak mengaku kan sama beratnya antara mengaku dengan tidak mengaku. Ini mengaku, kalau ngaku dihukum. Ini tidak mengaku, kalau tidak mengaku tidak. Paham enggak? Perkataan saya mengakui kesalahan dengan perkataan saya tidak mengakui, seimbang enggak? Enggak seimbang, tak? Hah? Enggak seimbang. Kata Imam Syafi'i seimbang, yusbih, sama, jelas. Makanya zahir ini dia tidak mengaku sama dengan mengaku. Makanya tidak dikuatkan salah satu daripadanya. Selama dia tidak ngaku, maka tidak dihukum. Selama dia ngaku, maka dihukum. Ini ngaku enggak? Enggak ngaku. Buktinya apa dia enggak ngaku? Sumpah dia. Kan enggak ngaku tuh. Sumpah enggak ada katanya kan itu. Ada kan sumpah saya ngaku gitu. Jelas? Nah. Maka yusbihul i'tiraf. Ini sama dengan atau menyerupai kemengakuan dari orang yang dilabirkan had kepadanya. Au bayyinah, atau serupa dengan bukti. Dengan bukti keterangan. Wala yusta'malu wala yasta'mila ala ahadin bihaddin wala haqqin wajib alaihi dilalatan ala kadhibi. Tapi Nabi tidak menggunakan kepada seorang pun dalam masalah had atau hak yang wajib yang mesti dia bayar dilalatan ala kadhibi, yaitu dilalah bukti bahwa indikasi dia dusta, tidak digunakan alasan hukum, artinya tidak masuk dalam dalil hukum. Wala yu'tiya ahadan bidilalatin ala sidqih, dan sebagaimana beliau juga tidak memberikan hak kepada orang yang mengklaim walaupun ada bukti, ada indikator dia tidak bohong. Hatta takuna dilalatu min adh-dhahiri fil 'am, sampai dilalah itu betul-betul makna zahir, la min al-khas, bukan dari kejadian kasus per kasus, tapi istilahnya ini berlaku secara umum, memang ini zahirnya. Baik. Wa idza kana hadza hakadha bi ahkami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kalau begini yang berlaku dalam hukum-hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana man ba'dahu minal wulad, maka pemerintah yang datang setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aula alla yasta'mila dilalah, lebih lagi tidak boleh menggunakan indikasi wala yaqdi illa bi zahirin abada, dia tidak menghukum kecuali dengan zahir saja selamanya. Berarti ini juga, makanya dalam masalah bukti-bukti atau indikasi-indikasi dalam masalah kontemporer seperti masalah bukti DNA, bukti kamera dan sebagainya, maka para ulama khilaf dalam masalah ini. Apakah kamera, kan nampak itu rekamannya, apakah ini dianggap sebagai zahir atau ini hanya indikator? Sebab kamera pun bisa dimainkan. Taib, tapi kan ada ahlinya. Ahli dalam menentukan ini asli atau editan. Ahli ini dia juga punya indikasi menunjukkan ini asli, masih berbangun di atas indikasi. Maka sebagian ulama kontemporer, sebagian besar malah tidak memakai ini sebagai untuk mengeksekusi hukum had. Kalau hukum lain tuh misalnya kan ada di bawah had, kan ada hukum ditahan, di penjara, ya kan, atau didenda misalnya. Ini ada
Ini kembali kepada pemerintah. Tapi hukum had tidak dilakukan. Kita bicara ini sekarang hukum had, bukan masalah yang dihukum atau tidak, itu urusan lain nanti. Ya, itu ada hal-hal lain yang mungkin merugikan pihak suami, mungkin dirugikan dalam suatu masalah misalnya. Nanti ada keputusan hakim yang berkaitan dengan masalah ini. Itu urusan. Sekarang masalah kita tentang had. Apa itu had? Hukum yang sudah ditentukan Allah, yaitu siapa yang berzina lalu dia sudah pernah menikah, rajam sampai mati. Kalau belum menikah, dicambuk 100 kali. Ini tidak dilakukan. Jelas? Adapun hukum-hukum di bawahnya yang bukan had, sifatnya takzir, ini tergantung kebijakan setiap hakim yang menangani masalah berdasarkan bukti-bukti yang ada. Jelas ya? Alhamdulillah. Bukan pula bebas langsung situ melenggang, tidak. Ya. Nah, ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka para hakim setelah Rasulullah lebih tidak boleh lagi memakai indikasi, karena Nabi lebih yakin dia sebenarnya daripada kita. Nah, wala yaqdi illa bi zahirin abada. Fa in qala qailun, kalau ada yang bertanya, madalla ala hadza, apa buktinya itu? Qulna, kita katakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mutala'inaini. Buktinya Nabi menghukum dengan zahir sebab Rasulullah SAW berkata dalam masalah dua orang yang li'an tadi. Siapa tadi namanya? Uwaimir. Nah, yaitu dengan istrinya, inna ahadakuma kazib. Menurut indikasi salah seorang dari kalian pasti bohong. Tidak mungkin dua-duanya benar. Ya, satu nuduh, satu tidak ngaku. Mungkin dua-duanya benar. Makanya ini juga pelajaran bagi kita para penuntut ilmu dan juga tidak para ulama, bahwa bila masalahnya bertentangan, ya, bukan sifatnya ikhtilaf yang sifatnya variatif, tapi adalah kontradiktif, tidak mungkin dua-duanya benar. Satu bilang ini bid'ah, satu bilang ini sunnah. Mungkin dua-duanya benar? Tidak mungkin. Maka harus dijelaskan. Siapa yang jelaskan? Yang berilmu. Kalau tidak berilmu, ya kalau tidak berilmu jangan jelaskan. Salah jelas nanti, tambah tidak jelas nanti. Kalau tanpa ilmu tambah tidak jelas. Bagi orang berilmu, oh saya tidak sanggup menjelaskan, berarti antum belum berilmu atau menyembunyikan ilmu. Karena ada orang berilmu tapi dia tidak mau menjelaskan. Apa sebab? Oh ya kan khilaf ulama besar di situ. Ini ulama besar juga. Subhanallah. Antum takut pada kebesaran ini, tidak takut pada kebesaran Allah dan kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana yang lebih besar? Ulama atau Rasulullah? Rasulullah, jelaskan aja. Nah, menurut yang saya ketahui, oh enggak, saya tidak sanggup. Karena ini Syafi'i di sini Ahmad. Segarlah kita kan. Kalau segar, berarti nah gimana? Tidak segan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak, mereka pakai hadis dua-duanya, saya tidak bisa. Kalau tidak bisa, mundur aja, tidak ada masalah. Mundur saja, berarti belum. Biarkanlah yang mampu untuk menjelaskan. Oh nanti pecah umat gara-gara, mana pula pecah antum sejak dulu lagi orang juga bahas fikih tidak pecah umat. Nah, yang pecah ketika ustadznya memecah bola. Kalau ustaz pecah bola, hati-hati, nah ini jangan didengar itu apa yang sudah kalian lakukan, jangan dirubah-rubah misalnya. Nah ini namanya provokasi. Kalau provokasi ya jelas pecah umat. Tapi suruh aja mengaji, ya. Ini pendapat ulama, ini pendapat ulama yang rajih, ini pendapat si fulan, ya. Ini yang saya pilih. Nah tuan-tuan, enggak kami pilih yang itu, yang lain Ustaz, silakan, tidak ada masalah. Kira-kira pecah umat gara-gara ini? Enggak, yang buat pecah itu itulah. Siapa yang bilang ini? Siapa yang bilang ini? Ikan itu kan. Makanya bapak-bapak ini jalankan apa yang sudah ada. Kalau yang ada yang lain nanti berarti ini pasti aliran menyimpang. Jelas? Tambah lagi nanti yang ahlu sunnah mesti kunut subuh. Berarti Zaid bin Sabit dah ahli sunnah. Ya Allah ya Rabbi. Banyak masjid yang tidak sunnah gara-gara itu. Hanya gara-gara kunut subuh. Padahal seluruh ulama sepakat. Nak kunut sah salat, tak kunut sah salat. Tak boleh. Habis itu provokasi umat dengan mengatakan yang tak kunut disilang. Yang tak kunut disilang.
Atau yang tidak doa bersama setiap salat fardu, kena juga. Padahal tidak ada ulama ahli sunnah yang menjadikan itu sebagai tanda ahli sunnah. Yang tidak rajin ke kuburan, kena juga. Pak di dalam mana ke kuburan kan? Saya baru kemarin. Bapak dah lama kayaknya. Baru ngantar orang. Baru, alhamdulillah. Berarti masuk ahli sunnah. Tidak ada pula yang mengatakan itu kaum muslimin dan muslimat. Jelas ya? Nah, Allah Ustaz. Ini yang memprovokasi yang seperti ini yang mencabalah umat itu. Kalau ngaji, jelaskan ini hukumnya. Yang kuat pendapat Imam Syafi'i dalam masalah ini. Selesai. Tapi kalau antum panas-panas, iyalah. Makanya ngaji itu tidak boleh panas. Kalau udah panas suasananya, assalamualaikum. Ini baca doa kafaratul majlis. Jadi intinya ngaji, kalau benar-benar ngaji, ajarkan umat untuk tidak saling membenci. Tapi mengaji itu tentu ada yang salah, ada yang benar. Tidak mungkin semuanya benar. Jelas, Nabi bilang, saya tahu salah satu dari kalian pasti bohong. Karena tidak mungkin satu ngaku melihat, satu ngaku tidak terjadi. Mungkin dua-duanya benar? Tidak mungkin. Satu bilang haram, satu bilang halal. Mungkin dua-duanya benar? Tidak. Misalnya masalah musik sekarang, khilaf kan? Saya izinkan saya menjelaskan bahwa musik itu haram. Saya juga tidak melarang untuk menjelaskan dia halal. Selesai. Tapi yang provokatif umat, yang tidak bermusik itu bukan ahli sunnah. Kalau sudah demikian nanti saling menyesatkan jadinya. Kita tidak pernah mengatakan yang pakai musik tidak ahli sunnah, kan tidak. Tapi kita mengatakan bermusik itu maksiat, kecuali yang diizinkan oleh Nabi SAW. Ada yang diizinkan? Ada. Untuk siapa? Anak-anak. Untuk perempuan di waktu menikah. Bukan ibu-ibu main rebana di kan ada kan itu. Bukan ibu-ibu main rebana di masjid, bapak-bapak nonton. Bukan itu maksudnya. Lihatlah, baik secara tekstual maupun kontekstual. Nah, ketika ada ibu-ibu yang main rebana di masjid, bapak-bapak duduk situ, dia di sini, kira-kira gimana? Asik nengoknya. Nampaknya pakai enggak lah, mungkin kalau udah tampil di depan enggak mungkin enggak pakai gincu dong, Pak. Enggak mungkin enggak. Enggak mungkin enggak berbadak. Itu cantik nampaknya. Itu nanya ke kawan, itu yang tuh bini siapa? Bini orang. Enggak salah, adik bini Ustaz Dasman bunyi kan? Enggak berlaki lu nih. Udah katanya. Bila lah mati laki. Ini doanya lain aja. Istri yang tampil, suami yang kena doakan itu. Kalau bisa mati copet lagi. Allah Ustaz. Bukan untuk itu digunakan. Ya, untuk khusus di kalangan wanita, karena wanita itu suka berhibur. Suka berhibur. Kalau laki-laki enggak. Laki-laki jangan terlalu banyak berhibur, nanti banyak liburnya. Ya, laki-laki itu untuk pekerja, untuk senantiasa tegas. Kalau lain mulai nari-nari, itu dikuasai dia bini gitu. Ya, laki-laki itu memang al-aslu birrijal al-khusunah, yaitu kalau laki-laki hukum asalnya tegas. Ya, al-aslu fil nisa'il luyunah. Kalau wanita itu memang asalnya meliuk-liuk. Nanti ya jangan laki-laki ikut meliuk-liuk pula, biarkan wanita saja. Jelas, ini musik yang dihalalkan. Tapi kalau ada kayak gitar, enggak lagi. Seruling enggak ada, karena enggak ada dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang saya jelaskan. Izinkan saja menjelaskan seperti itu. Ada yang tersinggung tadi tuh? Enggak? Tapi enggak, menurut saya begini-begini, jelaskanlah sejelas-jelasnya tanpa memprovokasi. Tapi jangan diprovokasi. Insya Allah enggak kacau. Yang bikin kacau yang provokasi tadilah. Ya, siapa yang tidak bermadzhab Syafi'i berarti bukan ahli sunnah. Mau baca bola enggak? Baca bola enggak?
yang mengatakan siapa yang tidak bermazhab Syafi'i bukan ahli sunnah. Macam mana nak? Macam mana? Kalau kita bilang siapa yang mengikuti sunnah walaupun mazhabnya Syafi'i atau Hambali atau Maliki atau Hanafi tetap ahlu sunnah. Selesai. Sehingga nanti kalau ada saudara kita salat Allahu Akbar, tangan diurai ke belakang bawah kan, anak tu bilang, apabila Ustaz itu pengikut mazhab Maliki, berarti ahli sunnah enggak? Ahli sunnah. Selesai masalah. Jelas? Nah. Tetapi boleh enggak kita anjurkan dia bagusnya beginilah? Boleh saja. Apa sebab antum tinggal di negeri yang kalau dia tidak bersedekap dianggap Syiah nanti bahaya antum. Ya, yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam sahih selalu bersedekap. Nah, tapi mazhab kami gitu. Tapi mazhabnya lemah itu. Wah, lemah kan mazhab dia ni. Enggak boleh gitu. Enggak boleh melemahkan mazhabnya. Iya, di mazhab Maliki sendiri riwayatnya lah lemah dari Imam Malik. Yang kuat adalah sedekah. 3 riwayat dari Imam Malik rahimahullah ta'ala. Nah, kalau begini menyampaikan, insyaallah tidak terprovokasi umat. Tapi orang itu katakan, jangan sekali-kali terima kalau tidak sama dengan yang dilakukan dalam masa. Ini provokatif tak? Ya provokatif. Apa yang bapak lakukan, ibu lakukan itu dah okey semua itu. Di mana tuh okeynya? Al-Qur'annya, hadisnya ada enggak? Enggak kan? Apa sebab? Ini kan Islam Melayu nih katanya. Islam, subhanallah. Iya. Makanya Islamnya Rasulullah SAW. Ini yang jadi provokatif itu. Sehingga umat jadi sensitif. Tapi kalau ajarkan selama pakai dalil Al-Quran dan hadis, apalagi ngajak ke as-salafus salih, terima atau tidak terima itu urusan masing-masing. Insyaallah adem ayem aja. Nabi dulu juga kan gitu dakwanya, tidak memaksakan, cuman dilawan oleh yang tidak menerima. Sebab apa? Takut mereka. Kalau sempat nanti dakwah Muhammad SAW ini berlaku, apa ayo kita terbayang olehnya. Nanti urusan bidang berhala dihapus, ya kan? Urusan bidang tawasul hilang, urusan bidang ini dan sebagainya habis. Itu yang terbayang. Padahal sebenarnya itu hilang, datang urusan bagian yang lain. Karena Nabi itu mengganti dengan yang lebih baik. Ini kan syirik semua, ganti dengan tauhid. Tidak ada kok tambah mekar malah sebenarnya. Cuma ketakutan yang berlebihan. Ada yang curhat dulu ke saya waktu masih kuliah. Sejak pulang LC ini Ustaz katanya. Padahal LC dia tidak tahu. Ya, payah dakwah katanya. Apa payah Pak Ustaz? Iya, pokoknya orang lebih senang ke mereka ngaji pada ke awak katanya. Oh gitu. Kalau gitu gampang aja, ibarat menggalih. Nah, titipkan galih kita ke mereka. Kita dapat, mereka untung. Iya kan? Atau kalau tidak bisa nitip, berhenti kita menggalih, cari galih lah lain. Berarti kan kalau lillahi ta'ala, saya sekarang kalau lillahi ta'ala, alhamdulillah, dengan hadirnya generasi muda setelah saya bisa lebih santai. Syukur itu. Ini ada payah loh malam kadang terlambat. Kita syukuri aja padanya. Kenapa takut? Kalau sekarang tidak sempat nulis, ya kan? Kadang kan di kampus kan wajib nulis kan. Cakap banyaknya, nulis enggak lah. Nah, sebenarnya supaya dia tidak catat nih, jadi tulisan. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat, disikapi dengan baik aja. Karena peluang untuk berbuat tuh banyak. Antum tidak sempat jadi ceramah, tapi punya peluang lain. Masjid perlu diperbaiki. Antum karena sudah tidak ceramah lagi, dah fokus cari PT. PT guna nak tu dakwah? Guna nak tu dakwah? Iya guna.
Masjid dah sempit, diperluas. Ya kan? Kendaraan operasional dakwah tidak ada mobil. Itu semuanya peluang yang apa? Oh, di sini nampaknya sekolah ada kurang, buat sekolah. Usia sekolah kaum muslimin misalnya 70.000, daya tampung universitas kita Seriau hanya sekitar 35.000, berarti ada peluang sekitar 30.000 lagi. Ya Ustaz ya? Nah, bikin sekolah tinggi. Jelas? Daripada mereka pergi ke daerah lain misalnya, daerah lain pun juga tidak tertampung lagi. Berjelas? Nah, kadang-kadang ayahnya tidak banyak kerjanya. Nah, oh kalau gitu bayaran mahal. Ada peluang lagi untuk menanggung biaya orang-orang yang tidak mampu. Buat lagi lembaga. Ya, lembaga beasiswa penuntut ilmu agama misalnya. Atau ilmu apapun. Ada pula lembaga. Oh, anak-anak sekarang kan cepat pubernya, baru semester 1 nak menikah, tapi orang tua tak mau membiayainya. Buat pula lembaga sosial. Siapa yang menikah sedang kuliah disiapkan. Ya. Yang menikah sedang kuliah, walaupun bekas Pak, kulkas ada. Spring bed. Spring bed mahal Pak, tapi bekas. Mau enggak? Ya. Harga yang second aja 15 juta. Siapa enggak mau? Orang-orang kaya itu kan enggak perlu lagi dia. Di rumah menyemak kadang kan. Nah, dia ganti tiap tahun. Nah, kita ambil, salurkan. Dan seterusnya. Nah, kasih uang bulanan. Akhirnya banyak anak nikah jadinya. Ya, yang dah lama nak nikah minat lagi nikah. Karena ada bantuan. Ini sebenarnya banyak peluang. Kenapa nampak yang di mikrofonnya aja nampak? Gitu kan? Kalau kita mau enggak, masih usulkan gitu. Atau kerjasama dengan mereka, Pak. Enggak sama kaji dan masa enggak sama kaji Al-Quran hadis, masa enggak sama, berarti ada masalah kan? Nah, kita sama-sama dekat-dekatkan gitu. Dekat-dekatkan. Insya Allah kalau berani mendekat, sebenarnya enggak ada sebenarnya yang harus ditakutkan itu. Kan enggak ada yang takutkan. Alhamdulillah. Ya, antu aja membayangkan kalau lo jenggot itu masam senyumnya, masa senyum masam. Ini pandangan kata yang buat itu, pandangan. Antum membenci jenggotnya ketika maka jenggot dia senyumnya manis tapi terlihat seperti seringainya harimau. Allah musta'an. Karena mata yang melihat sudah mata enggak suka. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, nampaknya nampaknya waktu. Ya kita cukupkan di sini dulu lah. Bahwasanya kalau begitu Rasulullah SAW tidak menghukum dengan pertanda indikasi, tapi menghukum dengan zahir. Zahirnya tidak ngaku, hukum dengan itu. Ini zahirnya menuduh, hukum dengan itu. Tidak memakai. Sebab nanti ada keterangan nanti. Saya tahu salah seorang dari kalian dusta. Ternyata terbukti lahir anaknya nanti. Iya, mirip dengan yang disampaikan salah satu dari sifat yang disebutkan Nabi. Ketahuan. Ternyata yang benar dalam masalah ini adalah sang suami. Apa dipanggil istri? Tidak dipanggil. Karena begitulah. Subhanallah, kaum muslimin, sebagian orang kan ketakutan dengar kalau diterapkan hukum syariat, hukum had, hudud ya. Ketakutan orang. Apa sebab takut? Ya karena rata-rata bersalah, takut. Iya takut kita. Kalau tidak bersalah, orang tidak takut. Sekalipun dituduh. Iya kan? Antum tidak dusta, lalu ada yang nuduh antum dusta, santai, ya kan? Antum tidak pernah nipu, tapi ada yang nuduh menipu, santai. Antum tidak bodoh, dituduh bodoh, santai. Nabi dituduh gila, dia tidak gila, santai. Ya, seperti kisah Nabi Musa kemarin. Nabi Musa dituduh oleh Fir'aun gila kan? Inna rasulakum alladzi ursila ilaikum lamajnun. Musa tidak sibuk jawab itu dia. Tidak dijawabnya. Oh, saya tidak gila on. Tidak ada dibilang gitu. Tapi ketika dituduh wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta. Ya, kamu sudah melakukan ini dan itu, membunuh orang lalu lari dari kami. Ya gitu kan? Lalu dia jawab, kalian ini tidak adil dalam menghukum. Sebab kalau yang dibunuh Bani Israel bebas tuntutan. Tapi yang bunuh orang yang pro ke Fir'aun kena hukum berat. Berarti tidak adil, maka saya lari.
Kalau sempat kena adil, saya tidak akan lari. Jelas? Akhirnya dia lepas. Oh enggak, kamu tahu enggak? Kamu sejak kecil kami yang pelihara. Tiba-tiba durhaka pada kami. Iya tahu enggak? Sebab saya jatuh ke jatuh ke pengasuhan istana. Kalian tahu enggak sebabnya? Karena kezaliman kamu juga, Aun. Iya kan? Karena kezaliman kamu. Di mana kamu memerintahkan bunuh bayi laki-laki semuanya. Saya lahir di tahun itu. Tidak mungkinlah ibu saya, ni anak saya bunuhlah, tidak mungkin kan? Akhirnya Allah ilhamkan kepada ibunya Nabi Musa alaihissalam, ya kan? Kemudian Allah kuatkan hatinya, hampir nangis dia kan? Kalau nangis tentu ketahuan, tapi Allah kuatkan hatinya. Allah menginginkan sesuatu. Akhirnya masuk ke istana Fir'aun. Jasa Fir'aun atau karena kezalimannya? Kezaliman dia yang menyebabkan itu. Dan Allah yang membalikkan hatinya dari tidak suka, akhirnya dibiarkan hidup. Jadi tidak ada jasa kamu situ. Gara-gara kezalimanmu, ini yang akhirnya ya, takut kamu jatuh, akhirnya jatuh betulan. Maka jangan terlalu takut. Ya juga kepada para pemangku kebijakan juga jangan terlalu takut. Kalau ketakutan nanti kita akan semakin, kalau orang ketakutan semakin, orang ketakutan Pak, tidak stabil jalannya. Bapak nyetir dalam ketakutan, stabil? Tidak, jangan ketakutan. Misalnya dikejar polisi nanti bapak tidak bawa STNK, jangan terlalu takut, lari aja tapi biasa aja jalan apa, nanti di stop polisi, ya kan? Dikejar nanti bapak dapat juga. Kalau ada tua nak lari pula di polisi, tidak mungkin. Ya santai aja jalan, di titik berhenti. Assalamualaikum Pak gitu. Kalau tidak dia tidak salam, kita salam dulu. Assalamualaikum Pak. Ada apa Pak? Saya tua-tua di gini kejar juga lagi, tidak tahan lari kan? Ada STNK Pak. Itulah. Sebenarnya lihat bapak itu dia berdegup jantung saya sebenarnya. Bilang aja aku gitu. Nengok bapak itu jantung, memang STNK tidak ada duit itu ngurus Pak. Nak dijual mobil, mobil belum juga lunas gitu. Apa ini lah alasan Pak? Jadi jangan lari. Ada teman saya Ustadz waktu itu lewat lampu merah, karena lihat kiri kanan tidak ada kan, dilewati lampu merah, ternyata di belakangnya mobil patroli. Dia tidak lupa nengok ke spion kan, lupa dia nengok spion, pasti kejar sama mobil patroli itu. Itulah ngaku dia, iyalah. Kira-kira rugi tidak bapak kalau tidak denda saya katanya. Pandai juga Ustaz ini ngomongan. Iya Pak Haji kok motong lampu merah juga. Bukan haji saya Pak, pengurus masjid itu lagi katanya. Akhirnya dibebaskan. Nah, itu aja. Jadi jangan ketakutan. Kalau ketakutan tambah pelanggaran nanti. Tergeser mobil orang, tambah lagi lawan. Tertabrak Honda orang, tambah lagi. Maka orang ketakutan, banyak yang tertabrak. Jadi siapapun jangan berlebihan ketakutan. Sehingga nanti melakukan tindakan yang tidak bijak. Wallah, akhirnya minta maaf lagi kita. Kalau terlalu sering awak minta maaf, ayah terlalu sering minta maaf ke anak, itu rusak. Ya, gara-gara kesalahan gitu, gara-gara kesalahan yang memang nyata. Demikian juga dengan pemerintah, kalau terlalu sering minta maaf kepada rakyat, nanti akan jatuh juga apanya. Makanya sebelum bertindak betul-betul habiskan hemat gitu. Bahkan seperti kata Imam Ahmad, yang paling hebat itu adalah yang bisa seolah-olah nggak tahu terjadi kesalahan. 9 dari 10 adab ada pada at-taghadhi, yaitu seolah-olah nggak tahu kesalahan yang dilakukan oleh orang yang harus kita marahi. Wallahu musta'an. Mudah-mudahan bisa kita terapkan. Kembali kita tutup saja ya Pak ya, karena belum selesai juga, nggak ada pertanyaan lah. Ya subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.